Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada atau tidak? Tidak ada. Oh, Sudah sifat 2 lengkap semua. iya, lengkap ya. Iya, pada pertemuan kemarin ada beberapa siswa yang tidak hadir, tetapi alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa hadir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Silahkan siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Kusnadi. Nah, ya selanjutnya sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan pertanyaan dulu. Adakah di sini yang masih ingat materi kita pembelajaran minggu lalu? Kita sudah belajar tentang apa? Ya, silahkan berdiri dulu. Untuk di pertemuan minggu lalu kita sudah menentukan kerangka cerpen, Bu. Iya, sudah menentukan kerangka cerpen ya. Iya. Jadi semua kelompok sudah menyelesaikan kerangka cerpennya? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita masih akan melanjutkan proyek tentang menulis cerpen. Jadi setiap kelompok kemarin sudah menyusun kerangkanya seperti apa. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan dari kerangka yang telah kita buat kemarin. Kita akan ubah kerangka itu, kita akan lanjutkan untuk dijadikan kerangka menjadi sebuah karangan cerpen utuh. Siap belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum kita memulainya, silakan lihat layar dulu. Iya, ini ya kita menulis cerpen. Saya perlu mengingatkan kompetensi dasarnya. Ada kalian hari ini mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ingat ya, unsur pembangun cerpen itu ada apa saja? Ya, ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, kemudian ada unsur ekstrinsiknya, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, ada nilai agama, sosial, budaya, agama, ada mungkin ada nilai pendidikan juga. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen melalui proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan benar. Nah, ini ya manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian menulis sebuah cerpen. Yang pertama, menulis cerpen bisa mengungkapkan isi hati dalam bentuk tulisan. Ada mungkin yang galau, ada yang patah hati, kesulitan dalam pembelajaran, hubungan dengan pacarnya sedang galau atau apa. Nah, kita bisa tuliskan, kita bisa curahkan kegalauan kita dalam bentuk tulisan dan bisa kita ubah menjadi sebuah cerpen. Kemudian ada juga melatih diri untuk memiliki karya. Siapa di sini yang tidak bangga kalau memiliki karya? Nggak ada ya Kak? Ya, semua pasti bangga jika memiliki karya. Kemudian menambah wawasan juga. Ada yang tahu kenapa kok kita menulis cerpen itu bisa menambah wawasan? Kira-kira kenapa? Iya, pembelajaran menulis itu pastinya menulis itu akan menambah kekreativitasan kita, kemudian menambah kosakata juga,
pastikan katanya tidak monoton kan ya. Nah, kalau suka membaca, orang yang suka membaca pasti akan suka menulis. Nah, di sini adakah yang suka menulis? Oh, Jalfa ada. Selain Jalfa ada lagi? Siapa? Oh iya, lumayan banyak ya yang suka menulis. Nah, saya harapkan kalian nanti bisa mencurahkan isi hati dalam bentuk cerpen. Selanjutnya, ini ada yang kenal? Dia itu siapa? Siapa? Yang keras? Saya datang. Nih terlebih dahulu. Siapa? Ayo. Siapa? Sana. 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 Iya. Siapakah Sana itu? Penulis buku katanya. Ada yang, oh iya. Mari kita lihat. Nadifa Alia Sana atau biasa dikenal dengan nama Sana. Cantik tidak? Imut tidak? Iya, imut. Nah, perempuan kelahiran tahun 1998 lebih dikenal dengan nama Pena Rintik Sendu. Nah, ya nama aslinya memang Nadifa alias Sana atau biasa dipanggil Sana. Tetapi kalau di buku karangannya atau novelnya biasa dia disebut dengan Rintik Sendu. Hingga saat ini sudah ada 10 judul buku yang berhasil dia ciptakan. Salah satunya adalah Gis dan An. Bukunya ini diangkat menjadi sebuah film juga. Ada yang pernah menonton filmnya? Belum. Ada yang pernah membaca novelnya? Belum juga. Nah, nanti kalau kalian mungkin mau melihat-lihat siapa ya sebenarnya Sana ini, bisa kalian lihat Instagramnya, bisa di-follow. Kebanyakan novel dia itu tentang patah hati, kisah percintaan paling banyak. Silahkan yang sedang galau kunjungi Instagram Sana. Ya, nanti ya setelah ini bisa di-follow rame-rame. Selanjutnya saya ingin ada beberapa istilahnya quotes kah atau ada beberapa kalimat atau kata dari bukunya Sana ini. Ada mungkin 3 orang nanti yang bersedia membacakan kutipan dari kalimat yang ada di novel karya dari Sana ini. Pertama, siapa yang mau? Angkat tangan. Ayo. Ayolah, jangan malu-malu. Zidan yuk, Zidan. Yang pertama ada Zidan. Iya, silahkan berdiri. Baiklah, cinta tak perlu memiliki karena ujung dari rasa sayang bukan kepemilikan, tapi keikhlasan. Iya, beri tepuk tangan untuk Zidan. Iya, cinta tak perlu memiliki karena ujung dari rasa sayang bukan kepemilikan, tapi keikhlasan. Ini kalimat ini ada di novelnya Sana yang berjudul Kata. Silakan nanti mungkin ke Gramedia ketika jalan-jalan ke Banjar bisa cari-cari atau di online shop bisa nanti dicari. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Yuk. Iya, silakan Cynthia. Akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Nanti suatu saat pasti semua orang akan merasakan jatuh cinta. Ya. Seperti kata Sana, akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta itu tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Jadi kita tuh tidak tahu nantinya kenapa ya aku cinta sama dia, nggak tahu alasannya apa. Nah, ada yang pernah merasakan hal itu sekarang? Oh ada. Ada yang mengatakan ada itu Zidan, berarti Zidan pernah ya? Selanjutnya, siapa yang mau? Iya, ini panjang. Yuk, siapa yang mau?
Atau saya tunjuk? Saya. Aku sudah pernah memilikimu dalam hati, dalam doa, dalam mimpi, dalam rasa sakit yang abadi, dalam rindu yang tak bisa terobati, dan dalam masa lalu yang menyelimuti masa depanku selayaknya debu. Dalam ya? Iya. Terakhir ini ada kutipan cerpen dari sana yang berbunyi, aku sudah pernah memilikimu dalam hati, dalam doa, dalam mimpi, dalam rasa sakit yang abadi, dalam rindu yang tak bisa terobati, dan dalam masa lalu yang menyelimuti masa depanku selayaknya debu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana? Dari kutipan-kutipan kalimat yang ada di novel sana, adakah yang bisa nantinya membuat kalimat seperti sana ini? Insya Allah, yakin bisa. Iya. Hari ini kita akan belajar. Kita tidak tahu ya, suatu saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, anak Ibu Tina di 11 IPA 2 ada yang menjadi penulis seperti sana. Amin. Amin. Iya. Oke, itu ya. Tadi ada saya mengenalkan seorang penulis muda yang bernama Sana. Semoga ini bisa memotivasi kalian yang hobinya menulis. Silahkan lanjutkan tulisannya, jangan malu. Mungkin bisa diposting di Instagram. Nah, untuk mengenalkan tulisan kalian ke publik. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya, kita mulai ke materi. Pada pembelajaran minggu lalu, pembelajaran proyek menulis sebuah puisi, kalian sudah sampai mencari ide dari cerpen yang ingin kalian buat. Sudah dapat semuanya kan ya? Kemudian kalian sudah ada juga membuat kerangka karangan cerpennya. Saya lihat kemarin sudah ada beberapa yang selesai untuk kerangka cerpennya. Nah, hari ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Jadi dari kerangka cerpen kalian nanti, silahkan kalian selesaikan kerangka yang sudah kalian buat menjadi sebuah cerpen utuh. Jangan lupa perhatikan unsur pembangunnya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jangan lupa strukturnya, ada orientasi atau pengenalan tokohnya, ada konfliknya, dan ada penyelesaiannya. Dan jangan lupa ya, namanya karangan tentu harus ada judul. Buatlah judul yang menarik, yang bisa membuat pembaca itu penasaran. Dari membaca judul saja, pembaca bisa penasaran. Yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. Perhatikan tanda bacanya, jangan ada tiponya, kesalahan pengetikannya ya. Semuanya bawa laptop hari ini ya? Iya. Nah, nanti kalian bisa mengetik hasil kerangka yang sudah kalian susun menjadi sebuah karangan utuhnya. Nah, silakan kalian buka terlebih dahulu LKPD-nya. LKPD pada pertemuan minggu lalu. Iya, tugasnya ya, pada pertemuan minggu lalu kalian diminta untuk menentukan tema atau topik, kemudian membuat kerangka sudah pertemuan minggu lalu, kemudian hari ini kita akan mengembangkan kerangka cerpen menjadi sebuah cerpen utuh dan tetap selalu memperhatikan unsur pembangun cerpen. Nah, nanti jika sudah selesai, kalian akan mempresentasikan setiap kelompoknya ke depan, membacakan hasil cerpen yang telah kalian buat. Dan jangan lupa, kelompok lain selain menyimak hasil dari presentasi, berikan komentarnya, berikan tanggapannya hasil cerpen dari setiap kelompok. Paham ya? Iya. Sebelumnya saya cek dulu ya. Untuk kelompoknya ya, bagaimana perkembangan kelompok kalian? Dimulai dari kelompok Andrea Hirata, bagaimana?
Oke, berarti tinggal mengembangkan saja ya. Iya. Mara Rusli mana? Kelompok Mara Rusli? Iya, bagaimana? Ya, sudah sampai pada tahap terangkat, tinggal mengembangkan juga Bu sama. Oh, sama tinggal Gini. pengembangan saja. Ya, jadi cerita tuh. Selanjutnya ada kelompok siapa ya? Ahmad Tohari. Kalau kelompok kami tinggal mengembangkan kerangka lagi, Bu. Sama ya? Nggih, Tinggal sama. mengembangkan kerangkanya. Ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pramudia Anantatur. Buat kelompok kami tinggal menyusun cerpennya aja Bu, tinggal 50% lagi, LKPD-nya pun sudah selesai dan kerangkanya sudah selesai, tinggal dibuat cerpennya. Keterlibatan dari setiap anggota bagaimana? Aman Bu, sudah kami bagi siapa yang mengerjakan, siapa yang mengetik gitu. Jadi aman ya? Aman Bu, Tugas ya? tinggal 50%. Terakhir, ada kelompok Sapardi Djoko Damono. Sama seperti kelompok 1, 2, 3, dan 4 Bu, kami sudah menulis kerangka cerpennya, tinggal mengembangkannya aja lagi. Terima kasih. Iya. Jadi semuanya untuk kerangkanya sudah selesai. Jadi kita hari ini tinggal mengembangkan kerangkanya saja. Ya, jadi silahkan kalian nanti diskusikan, selesaikan kerangka-karang itu, jadikan sebuah karangan cerpen yang utuh. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan sesama kelompoknya. Saya berikan waktu, maunya berapa? Oh, 1 jam. Berapa? 35 menit selesai ya? Iya, 35 menit selesai. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan, saya juga akan berkeliling menilai kalian, sikap kalian bagaimana, kerja kelompok kalian bagaimana, diskusi kalian juga bagaimana, ya? Siap ya? Siap. 35 menit dimulai dari sekarang. Silahkan kerjakan. Marah Rusli. Bagaimana? Aman semuanya? Aman. Pembagian tugasnya? Udah dibagi-bagi semuanya Bu, jadi ada yang buat tentang ini kerangkanya kan tinggal disalin Bu. Jadi, Iya. Terus ada juga yang memeriksa, siapa tahu ada kesalahan saat pengetikan. Berarti memeriksa seluruhnya kah atau Dibagi-bagi Bu. oh, dibagi-bagi juga? Iya. Silakan dilanjutkan. Andrea Hirata. Oh iya. Sampai di mana ini? Strukturnya, orientasinya sudah ada ya? Iya. Oh, masuk konfliknya. Tapi masih gimana ya? Masih kurang pas gitu konfliknya. Oh, masih kurang pas. Iya. Jangan lupa nanti diperiksa ya, sebelum nanti dikumpulkan, diperiksa penulisannya. Ya. Apa kabar Ahmad Tohari? Baik Bu, ya. Sudah sampai di mana Ahmad Tohari? Sampai menyusun cerpen lagi, Bu.
Sudah disusun? Belum. Oh belum, baru mulai ya. Pembagian tugasnya bagaimana? Bagiannya untuk Puspa untuk menyunting anunya Bu cerpennya yang paragraf awal lalu dilanjutkan Siti untuk pengetikan oleh Gadis. Iya. Kemudian Nantatur aman. Sudah. Oh iya. Sapardi Djoko Damono. Sampai di mana? Sudah ya? Kalau dia nanti warnanya Iya. Nanti perhatikan penulisannya ya. ya biarlah lihat nah ini lah kalau dari sini
Cukup Azam. Nah. Sudah sampai struktur apa? Sudah sampai konflik? Penyelesaiannya sudah? Oh, sudah. Ya. Sudah selesai kayaknya nih. Belum. Andrea Hirata. Kalau kelompok Andrea Hirata, untuk ide ceritanya gimana? Ceritanya temanya kami ambil remaja, Bu. Remaja. Iya. Untuk penokohan tokohnya? Lokasinya di sini ada 5. Nama tokoh utamanya ada Nadine Amara. Terus yang tokoh lainnya ada Clarissa, Megan, Anggi, sama Diva. Nadine Amara, Clarissa, siapa tuh? Megan, Anggi, sama Diva. Oh, kebetulan perempuan semuanya ya tokohnya ya? Perempuan semua. Iya. Iya. Gak ada nama Karendra di sini. Atau Kusnadi mungkin ada di sini. Ya. Silakan. Sapardi Djoko Damono. Ide ceritanya tentang apa cerpennya? Tentang kehidupan anak perempuan dan ayahnya, Bu. Wah. Berarti tokohnya ada seorang anak Perempuan sama ayahnya. Berdua. Iya. Kalau ada ayah, ada anak berarti bukan sebatang kara ya? Oh iya, Bu. Pramudia Anantatur. Aman. Pasti kalau kesini pasti aman ya, laporannya aman. Ibu mau tanya boleh? Boleh. Untuk cerpen kalian
Ide ceritanya bagaimana? Idenya dari ibu. Dari Rizky. Ceritakan Rizky. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ide itu Rizky? Rifki, ya Allah, Rifki. Langsung terbesit. Iya, langsung terbersit. Boleh spill nggak? Cerpennya tentang apa? Ada seorang tokoh yang bernama Tono. Dia tidak hafal Pancasila. Oh, iya. Nah. Jadi dia menjadi adiknya atau sepupunya. Oh, ya mungkin ya. Kalau tokohnya ada berapa di dalam cerita ini? Ada 3. Ada siapa? Tono, Murno. Apakah ini latarnya di sekolahan? Cerita sekolah. Berarti bisa jadi nih kelas ya? Atau kisah pribadi? Oh bukan. Oh bukan. Oh bukan. Boleh silahkan. Ya, silakan. Marah Rusli. Ide ceritanya berasal dari mana? Gabungan sih, Bu. Oh, gabungan. Untuk tokohnya ada siapa saja yang terlibat? Ada 2, 3. Ada Lea namanya sebagai tokoh utamanya. Terus ada Adisti itu sebagai temannya si Lea ini, terus ada orang tuanya si Lea, sama ada ceritanya kakak kelasnya gitu. Berarti settingnya di sekolah ya? Ya Bu, ada di sekolah, di rumah. Oh, dari sekolah, dari rumah. Ada pengalaman pribadi masuk ke sini? Ini tuh ceritanya tentang insecure. Insecure. Jadi apa tuh pengen kayak teman-teman tuh sadar gitu ya, nggak insecure itu perlu tapi sekedarnya saja. Biasanya kan kita ada kayak terlalu sedih jadi kayak pusing kayak aduh Iya. jadi kayak mikirin ini mau padahal tanpa sadar dia juga punya kelebihan sendiri dan sempurna. Iya, pasti setiap orang tuh punya kelebihan ya. kelebihan dan kekurangan. Iya, tapi mungkin kan terlalu dia memandang ke atas, jadi dia nggak sadar. Iya. Makanya ngambil temanya tentang insecure kayak pasti semuanya pernah ngerasain. Pasti pernah merasakan. Pasti Ya. Termasuk kalian ya? Iya. Perhatikan ibu sebentar. Nanti setelah kalian selesai cerpennya bisa kalian kirim ke link yang ada di depan. Ya? Iya. Silahkan dilanjutkan.
Ibu di sini 10 IPA 2 Bu. Berarti ya, sekarang saja. Berarti ada IPA 2-nya.
Lima menit lagi ya waktunya. Silakan bagi yang sudah menyelesaikan cerpennya bisa dikirim di link yang ada di depan. Link ini juga sudah Ibu bagikan di grup WA kelas 11 IPA 2. Sudah, Sapardi Djoko Damono. Ya. Iya, sudah ada ya satu kelompok yang sudah selesai, yang lainnya bisa dikirimkan. Nah, punya siapa itu? Saya tutup dulu. Nah, yang lainnya? Bagaimana kelompok Ahmad Bahari? Kenapa, Bu? Ya, selesai sudah. Belum, Bu. Tinggal merevisi, melihat tulisannya bagaimana, apakah ada kesalahan dalam pemahaman. Mara Rusli? Sudah. Tinggal dikirim. Iya. Pramudiana Tatur kurang apa lagi? Ya, mungkin nanti karena kelompok Sapardi Djoko Damono sudah selesai, nanti bisa mempresentasikan hasil cerpennya nanti ke depan. Ya. Ini waktu tersisa
1 menit lagi ya. Iya. Bersiap-siap kelompok Sapardi Djoko Damono. Udah. Mara Rusli bagaimana? Sudah dikirim? Udah. Ahmad Tohari bagaimana? Ya. Pramudia Nantatur? Ya. Andrea Hirata? Ya. Sapardi Djoko Damono tadi sudah ya. Jadi siap untuk membacakan hasil cerpennya? Siap? Siap? Siap ya? Bisa dipersiapkan ya? Yang lainnya masih ditunggu. Segera kirimkan.
Yang belum, angkat tangan. Tuh, 2, 3. Sudah? Ya. Siapa yang mengirim? Revasya atau Cynthia? Sudah kamu buka teksnya. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok Sapa di Djoko Damono untuk ke depan membacakan hasil cerpennya. Untuk kelompok yang lain silahkan perhatikan, dan nanti setelah selesai kelompok Sapa di Djoko Damono jangan lupa berikan komentarnya. Kami ikutin langsung bacanya. Oke, coba perhatikan dulu, hadap ke depan. Langsung Kak Bu. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sapa di Djoko Damono ingin mempresentasikan hasil menulis teks cerpen kami yang beranggotakan saya Nivi Onaret Borakomalik, saya Asyifa Putri Amalia, Saya Saidatul Khadijah Al-Kubra. Saya Muhammad Nurul Fahmi. Di sini saya akan membacakan sebuah teks cerpen kami, yaitu mengangkat sebuah tema moral, yaitu dengan tema kentang, telur, dan biji kopi. Suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Mendengar kisah anaknya, ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih. Ayah itu menunggu tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Ia bertanya-tanya dalam hati apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ayahnya mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyedok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Ke bawahnya. Ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?"
kentang, telur, dan kopi. Putrinya buru-buru menjawabnya. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini, kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa arti semuanya ini? Tanyanya. Siapa lagi? Pami. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lemah, lunak, dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur yang menjadi keras, namun biji kopilah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Katanya, "Kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Si anak merenungkan pelajaran yang diberikan ayahnya. Ia termenung sambil mengingat setiap usahanya di dalam menghadapi masalah yang pernah ia alami. Ia sadar bahwa setiap tindakan yang diambil dalam menghadapi masalah seharusnya dapat membuat ia menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita saat menghadapi masalah yang datang. Jadi, manakah dirimu, nak? Apakah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Sangat terinspirasi. Ya, itu tadi ya dari kelompok Sapandi Joko Damono dengan cerpen mereka yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Silakan, adakah kelompok lain yang ingin menanggapi, memberikan komentar? Silakan. Kelompok Pramudia Natatur ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, adakah nilai moral di cerpen kalian? Terima kasih. Pertanyaan ya dari kelompok Pramudia Natatur. Adakah nilai moral yang terkandung dalam cerpen karangan mereka yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Siapa? Asipa, Bu. Ada dalam tema kami tersebut. Oke, pesan moralnya ada di paragraf terakhir, yang dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita, banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi dalam diri kita saat menghadapi masalah yang akan datang. Jadi, manakah dirimu, nak? Apakah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Gimana dari kelompok Pramudia? Ada lagi kelompok yang lain mungkin memberikan komentarnya? Bagaimana isi cerpennya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk terima kasih. Silakan kembali duduk. Iya, sama-sama. Nah, saya menginginkan ada satu kelompok lagi yang mempresentasikan hasil cerpennya. Kita lihat dulu siapa yang sudah mengirim. Kira-kira mau ada
belum masuk ya? Kelompok Krevasya, berarti kelompok Marah Rusli bersedia? Wah, ya. Silakan untuk kelompok Marah Rusli ke depan. Kita lihat di sini ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ubah biar ya. Terus kami dari kelompok Marah Rusli akan mempresentasikan cerpen hasil karya kami yang berjudul Melawan Insecure Diri. Perkenalan. Kami yang beranggotakan saya Reva Syora Saria, Saya Irani Aditya Yuniarti. Saya Sila Husna. Saya Cynthia Alia. Saya Aisyah Dewi Purnama. Hai, namaku Lea Zahra Cahyani. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Lea. Aku berusia 17 tahun dan saat ini aku sedang duduk di bangku SMA. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Aku merupakan seorang yang jauh dari kata cantik. Sejak sekolah dasar, aku sering menjadi bahan bercandaan oleh teman-teman di kelas dikarenakan wajahku yang hitam, banyak jerawat, dan badanku yang sedikit gemuk. Itulah mengapa aku selalu iri dengan orang yang memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dariku dan memiliki paras wajah yang cantik agar tidak selalu dibully di sekolah. Kenapa di dunia yang dihuni oleh banyaknya manusia harus aku yang jelek? Haruskah aku yang sepertinya tidak mempunyai masa depan dan tujuan hidup? Bagaimana rasanya memiliki sahabat yang wajahnya mirip bidadari, sedangkan wajah kamu biasa saja? Insecure? Ya pasti. Aku selalu merasakannya hampir setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Jujur, punya sahabat yang lebih cantik itu nggak enak. Sering terlintas dalam benak bahwa aku pengen menjauh dari dia dan mencari teman yang lebih setara. Tapi sulit buat menjauh karena kita bersahabat sudah lama. Rumah berdekatan, bahkan satu kelas. Namanya Adisti. Wajahnya cantik dan orangnya sangat baik. Itu juga salah satu alasan kenapa aku selalu ngerasa sulit buat jauhin dia. Dia cantik sudah pasti, kulitnya putih, kakinya jenjang, tubuhnya ramping, rambutnya panjang dan halus, pipi tirus, hidung mancung, mata tajam, juga bulu mata yang lentik. Selain cantik wajahnya, hatinya juga sangat cantik, gak pernah ragu untuk berbuat kebaikan, gak pernah pilih-pilih teman dan sangat ramah. At least otaknya juga sangat cerdas, mudah memahami apa yang diterangkan guru saat pelajaran berlangsung. Pandai berbahasa Inggris dan selalu menduduki peringkat pertama dalam juara kelas. Sangat perfect, hanya kata itu yang bisa mencerminkan sosok seorang Adisti. Namun anehnya dia gak pernah ngerasa kalau dirinya cantik. Setiap ada orang yang muji cantik, dia pasti akan bilang, "Oh ya? Masa sih? Makasih, kamu juga cantik. Cantikan kamu kali." "Ah enggak kok, biasa aja kok." Dan masih banyak ucapan-ucapan merendahkan hati yang lainnya. Mungkin cewek yang beneran cantik emang gitu ya, suka gak merasa kalau dirinya cantik. Oke, orang yang beneran gila juga gak pernah ngerasa kalau dirinya gila kan. Lea, ini kamar kamu kenapa berantakan banget? Suara nyaring itu berasal dari mulut ibuku, yang mana sekarang dia pasti lagi ada di kamarku dan melihat betapa berantakannya kamar sang bunga itu. Yap, aku selalu ngerasa kalau aku ini adalah sang bunga bangkai, maybe. Sementara aku sama sekali nggak peduli karena itu udah biasa. Jadi lebih baik aku selonjoran di teras depan rumah sambil nonton drama Korea atau K-pop in bias kesayangan. Iya, aku emang nggak biadab, nggak pernah bisa membanggakan kedua orang tua. Selalu bikin mereka kesal dan biasanya juga ngerepotin mereka.
Lea, kuping kamu masih berfungsi kan? Tanya ibu yang sekarang udah di hadapanku, berdiri sambil berkaca pinggang dengan wajah mengerikan. Aku memilih diam, karena aku pikir pertanyaan ibu itu nggak perlu aku jawab. Wajah ibu makin memerah, dia mengatakan giginya sambil bikin merinding. Iya bu, maaf, nanti pasti Lea beresin kok. Lagian mau berantakan atau enggak, itu kan kamar Lea, ngapain ibu harus pusing sih? Sedetik kemudian, ibu menarik kupingku sambil aku menekik kesakitan. Aduh, bu, sakit. Aku bangkit sambil menjerit. Sakit? Kalau seperti ini sakit nggak? Tanya ibu sambil memutar kupingku. Dan aku semakin menjerit lebih keras. Orang-orang yang lewat melihatku dengan tatapan iba dan saat itu ngerasa jadi manusia yang menyedihkan sedunia. Udah dong bu, malu. Itu tetangga pada ngeliatin. Aku merengek dengan wajah melas. Punya malu juga rupanya, biar saja mereka ngeliatin, geram ibu yang masih asik menjewer kupingku. Oh no, pasti sekarang kupingku udah merah karena dijewer ibu. Kamu itu sudah besar, mau sampai kapan kayak gini? Selalu buat ibu kesal, lihat itu Astri. Sudah aku Sudah aku duga, setiap ngomel, ibuku pasti bandingkan aku sama anak tetangga-tetangganya, terutama Adisti. Secara rumah dia berseberangan sama rumahku. Dia itu nggak pernah buat mamanya kesal, rajin beres-beres rumah, rajin bantuin masak, rajin nganter mamanya ke pasar, rajin belajar, dan rajin ibadah. Curacos ibu. Aku hanya memutar bola mata jengah, kedua telingaku panas akibat omelan ibu yang dibumbui kode itu. Banding-bandingin terus, batinku berteriak. Harusnya sebagai teman, kamu bisa dong mencontoh Adisti. Lah ini gimana mau ada yang naksir kamu? Naksir kalau kelakuan aja kayak kerbau, dasar jorok. Harus bersabar. Pagi-pagi ini aku sudah dikasih siraman rohani. Sumpah aku sangat kesal. Akhirnya ibu melepaskan tangannya dari kupingku. Dia masih menatapku gak habis pikir. Begitupun denganku. Ya kali aku disamain sama kerbau. Apa ibu mulai meragukan aku sebagai anaknya? Ngapain ngeliatin ibu kayak gitu? Buruan beresin kamar kamu, habis itu mandi baru makan. Iya bu, ucapku sambil membereskan kamar tidur. Keesokan harinya, pada saat jam istirahat sekolah, seluruh siswa-siswi berburu ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Begitupun juga dengan Lea dan Adisti yang ikut serta berburu ke kantin untuk mengganjal perutnya. Lea, tunggu bentar ya, aku mau ke toilet, sudah nanggung nih, bisik Adisti yang wajahnya seperti menahan sesuatu. Oke Disti, hati-hati ya, balas Lea sambil berjalan ke arah kelas sendirian. Woi, hitam, jerawat, gendut, sini, teriak seseorang dengan mengejar Lea. Lea yang saat itu sedang berjalan sangat terkejut dengan kedatangan kakak kelas yang sempat membulinya dahulu, dan beruntungnya Lea aman tidak dibuli kembali karena ia telah bersahabatan dengan Adisti, si pemberani dan baik hati juga menolong tanpa pandang bulu. Itulah mengapa Adisti banyak teman dan terkenal di sekolah. Saat ini Lea tidak berada di sisi Adisti. Lea kebingungan harus melakukan tindakan seperti apa, dan akhirnya ia memutuskan untuk kabur. Namun nihil banyak anggota kakak kelas yang mengepung dirinya, hingga Lea tidak ada pilihan lain selain harus menyerah dan pasrah dengan bulian. Anak kayak kamu gak pantas ya sekolah di sini. Sekolah di sini kan untuk murid cantik, ganteng, dan pinter. Hahaha. Ucap kakak kelas sambil mendorong bahu Lea hingga Lea meringis kesakitan. Lanjutin. Nggak akan sukses dijamin deh orang jelek kayak gini. Culun gini, hahaha. Mana ada yang mau temenan atau pacaran sama si jelek. Udahlah, mending berhenti sekolah aja sana daripada ganggu pemandangan, sahut kakak kelas yang lain dengan bertawa ria. Iya kak, saya minta maaf kalau saya ada salah, balas Lea dengan rasa ketakutan. Udahlah, gak usah sok ketakutan gitu. Emang kamu pengecut kan, gak bisa ngelawan kayak si Adisti, hahaha. Saut mereka sambil meninggalkan Lea sendirian di lorong sekolah yang saat ini sepi, tidak ada satu orang pun yang berlalu lalang. Saat itu Lea pasrah dan menahan tangisannya hingga bel berbunyi.
yang menandakan bahwa jam istirahat telah habis. Lea memutuskan untuk tidak masuk ke dalam kelas. Lea hanya menangis sejadi-jadinya di kamar mandi karena pembulian tadi membuat hati Lea kembali sakit akan trauma masa lalu. Pada malam yang dingin ditemani bintang yang terlihat redup, seorang gadis bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang kamu cari? Pujian dari orang lain?" Nyatanya dia tidak pernah bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu. Kata demi kata yang dilontarkan orang lain kepadanya terasa sangat menyakitkan hingga membuat dada menjadi sesak. Sejak kejadian saat itu, Lea berubah menjadi sosok pendiam dan murung. Ia selalu overthinking dengan semua hal yang dilaluinya. Cukup dulu sampai di sini ya. Bagaimana menurut kalian? Dari kelompok apa tadi? Marah Rusli. Dari ini ada 15 halaman ya. Hebat ya. Wow. Iya. Sepenggal dulu coba. Dari sepenggal tadi dari halaman 1 sampai 8 tadi ada yang mau berkomentar? Iya. Oke, dari kelompok Andrea Hirata mau berkomentar. Dari hasil yang telah kalian bacakan, itu masih ada beberapa penulisan kata asing yang kurang tepat. Contohnya tadi kami menemukan ada at least, maybe, perfect, bullying, sama overthinking. Itu kan pasti ada beberapa orang yang nggak tahu itu tuh artinya apa. Jadi bisa diberikan italik atau huruf, bukan garis miring tapi huruf fontnya tuh agak miring gitu. Nah, ya diberi tanda gitu. Itu aja komentar dari kelompok kami. Terima kasih juga. Ada lagi yang lain? Ini sepertinya kisahnya tentang remaja yang berkaitan dengan kehidupan kalian juga. Yang kalau bahasa sekarang tuh apa? Relate ya? Relate dengan kehidupan kalian. Tetapi semoga ya pembulian tadi tidak ada di kelas ini atau bahkan di SMA kita ya. Semoga ini hanya imajinasi saja. Terima kasih untuk kelompok Marah Rusli. Beri tepuk tangan untuk kelompok Marah Rusli. Silahkan kembali duduk. Ya, sudah ada 2 perwakilan kelompok tadi ya yang membacakan cerpennya, meskipun kelompok yang kedua tadi hanya sepenggal. Kalau kalian penasaran, endingnya bagaimana ya? Nanti bisa tolong dibagikan di grup WhatsApp ya, agar yang penasaran, yang tadi rasanya mendalami ceritanya sampai ada yang oh iya benar ya, ketawa-tawa sendiri, bahagia gitu. Nah, nanti bisa dibagikan ya di grup WhatsApp. Kemudian yang lainnya juga, bagi yang penasaran juga dari kelompok yang lainnya, nanti bisa kita saling membagikan hasil cerpennya, kemudian kita saling baca. Ya, itu ya. Dari 2 perwakilan kelompok tadi, ada kelompok apa tadi? Sapardi Djoko Damono dan Marah Rusli sudah mewakili kalian untuk membacakan hasil cerpennya. Bu, berarti yang lain bagaimana Bu? Apakah tidak dibacakan? Pasti akan saya baca. Jadi, tadi semoga sudah dikirim semuanya. Ya, akan saya baca lagi, akan saya nilai juga bagaimana penulisannya, isinya, kesesuaian temanya, penokohannya, kemudian latar, settingnya, unsur intrinsiknya, kemudian struktur dari teks cerpennya. Saya nilai untuk 11 IPA 2 untuk menulis cerpen sangat luar biasa. Ibu bisa mengatakan luar biasa, kenapa? Ketika saya tadi keliling, kerjasamanya bagus, pembagian tugas antar individunya juga, hasilnya pun meskipun hanya 2 perwakilan kelompok, saya yakin pasti kelompok yang lainnya juga begitu, hasilnya pasti bagus ya. Pokoknya 11 IPA 2 luar biasa. Beri tepuk tangan. Selanjutnya ya, setelah tadi awal pembelajaran sampai tadi presentasi, apa yang dapat kalian pelajari setelah kita belajar
proyek menulis teks cerpen. Siapa yang mau berpendapat? Silahkan angkat tangan, jangan malu-malu. Ada yang mau berpendapat? Iya, silahkan berdiri. Karendra, ya. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah saya dapat menulis sebuah teks cerpen berdasarkan karangan kerangka yang telah disusun dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen. Iya, beri tepuk tangan untuk Karendra. Iya. Karendra tadi menyebutkan hari ini Bu, kami belajar untuk menulis cerpen. Setelah menyusun kemarin Bu, kemudian hari ini kita menyusun teks cerpennya, mengembangkan kerangkanya. Tetapi mengembangkannya itu tidak hanya sekedar mengembangkan, tetapi melihat dari unsur pembangun cerpennya. Nah, itu menurut Karendra seperti itu ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah proyek kita yang panjang menyusun sebuah teks cerpen? Bagaimana perasaan kalian bisa menghasilkan sebuah karya? Senang? Bahagia? Seru? Lebih seru lagi jika cerpen kalian bisa di apa? Iya, diterbitkan bagus, tetapi kita gunakan media sosial kita. Nah, atau kalau sekarang tuh zamannya pakai video ya. Selain tulisan, kita bisa membuat cerpen kita itu menjadi sebuah video. Jadi ada narasinya, siapa yang membacakan narasi, kemudian dibuat animasinya. Nah, itu bisa saja itu terjadi, tetapi butuh waktu yang lebih panjang lagi. Ya, menulisnya kita kan sudah panjang nih waktunya ya. Nah, apalagi kalau kita harus membuat videonya, mengeditnya, iya, narasinya juga. Nah, itu jadi kalian bahagia hari ini ya? Pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Iya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, jangan lupa untuk pertemuan minggu depan. Berarti kita sudah apa? Pas ya? Iya. Ini pertemuan terakhir untuk semester ini. Jadi untuk teks cerpen, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, minggu depan kita sudah mulai untuk penilaian akhir. Jangan lupa belajar. Iya, ulangan ya. Kita sistemnya online ya, tidak pakai kertas. Jadi silahkan belajar dengan baik. Jangan sampai ada yang terlambat datang. Nah, bangun pagi. Sebelum ke sekolah mungkin ada disempatkan membaca sedikit materinya. Tolong dipersiapkan dan semoga hasil yang kalian dapatkan sesuai apa yang kalian harapkan. Ya, karena ada apa ya, istilah atau kalimat bahwa apa yuk? Yang belakangnya tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, itu ya untuk hari ini. Silahkan kalian rapikan alat tulisnya. Simpan dulu, rapikan. Oh ya, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan perwakilan kelompoknya ke depan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, sebelum kita pulang rapikan dulu duduknya. Iya. Sudah ya? Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian hari ini atas pembelajaran hari ini. Kalian menyenangkan sekali, bisa aktif dalam diskusi kelas. Sebelum kita pulang, silakan salah satu memimpin doa untuk pulang. Ya, silakan. Sebelum pulang ini, maka berikutnya berdoa sesuai ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mengenai
berdoa selesai. Iya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, silahkan satu persatu bisa keluar dari kelas. Silahkan satu persatu dimulai dari kelompok ini dulu. Revasya, silahkan. Ya, sama-sama. Ya, ya sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Ya. Izin pulang Ibu. Iya, terima kasih ya. Sama Ibu. Ya, terima kasih juga. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih ya.